Yang kedua, dari pembagian kalam adalah fi'lun. Arti fi'lun adalah fi'il atau kata kerja. Menurut ilmu nahwu, yang dimaksud dengan fi'il itu adalah ta'rifnya kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi zamanin. Yang artinya, yang dimaksud dengan fi'il adalah kalimat atau kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Dari pengertian di atas sudah jelas yakah bahwa fi'il itu adalah suatu kata atau suatu kalimat dalam bahasa Arabnya yang mempunyai arti dan berhubungan dengan waktu. Jika kata tersebut menunjukkan waktu lampau, maka kata atau kalimat tersebut dinamakan fi'il madhi. Contoh, kalimat jaa, datang. Kataba, telah menulis. Jalasa, telah duduk. Qara'a, telah membaca. Jadi waktunya sudah lampau atau sudah berlalu. Dan jika kata tersebut menunjukkan waktu yang akan datang atau yang sedang dilakukan, maka kalimat tersebut dinamakan dengan fi'il mudhari'. Contoh, ya'kulu, sedang atau akan makan. Yatakallamu, sedang atau akan berbicara. Yajlisu, sedang atau akan duduk. Jadi maknanya sedang atau akan dilakukan. Yang ketiga, jika kalimat tersebut menunjukkan perintah, artinya untuk meminta sesuatu kepada orang yang kita ajak berbicara, maka kata tersebut kita menggunakan kalimat atau kata dengan nama fi'il amar. Contohnya seperti kum, berdirilah oleh kamu. Ijlis, duduklah oleh kamu. Atau kalau perempuan, ijlisi, uzkuri, sebutkan oleh kamu untuk perempuan. Nah, kalimat-kalimat itu tergantung dengan kondisi keadaan kalimat itu sendiri. Kalau ingin menunjukkan waktu lampau atau sudah dilakukan, maka kita menggunakan fi'il madhi. Kalau kalimat itu ingin menerangkan tentang sedang atau akan dilakukan, maka menggunakan kalimat fi'il mudhari. Kalau tujuannya untuk memerintah, maka menggunakan fi'il amar. Dapat kita ketahui dari penjelasan di atas tadi bahwasanya fi'il itu adalah kalimat atau bahasa Indonesia itu kata yang memiliki arti dengan sendirinya dengan disertai 3 zaman yang berbeda, yaitu hal atau yang sekarang itu fi'il mudhari, madhi yang telah lalu, dan istiqbal yang akan datang. Nah, dari ketiga zaman itulah yang nantinya akan muncul istilah-istilah di dalam ilmu nahwu. Jadi akhirnya fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madhi, menunjukkan masa yang telah lalu. Yang kedua fi'il mudhari, menunjukkan masa yang sedang atau akan dilakukan. Dan fi'il amar untuk kalimat perintah. Sekarang kita memasuki pembagian fi'il yang pertama, yaitu pengertian fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kalimat atau kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya dengan disertai zaman madhi atau zaman yang sudah berlalu atau zaman yang sudah lampau. Contoh, daraba, sudah memukul. Jalasa, sudah duduk. Qara'a, sudah membaca.
Nah, dari contoh di atas tadi, lapas doroba adalah fi'il madhi atau pekerjaannya yang sudah lampau. Jika ada fi'il atau pekerjaannya pasti ada fa'ilnya. Setiap predikat pasti ada subjeknya kalau bahasa Indonesianya. Nah, jadi kalau bahasa Arabnya setiap ada fi'il pasti ada fa'ilnya, yaitu orang yang melakukannya atau pelakunya. Maksudnya adalah jika ada pekerjaan pasti ada pelaku yang mengerjakannya. Contoh, Doraba Zaidun Amran, artinya telah memukul oleh Zaid akan Amar. Dari contoh tersebut, lapas doraba kedudukannya adalah fi'il madhi atau pekerjaannya sudah lampau, artinya sudah memukul. Jadi Zaid sudah memukul si Amar. Nah, lapas Zaid kedudukannya sebagai fa'il atau pelakunya. Jadi yang memukul siapa? Si Zaid. Sedangkan Amar kedudukannya adalah sebagai maf'ul bih atau bahasa Indonesia itu objek atau sasaran daripada pelaku tadi. Jadi kalau doraba itu predikat, Zaidun itu subjek, kalau Amran itu adalah objek dalam bahasa Indonesianya. Tetapi perlu diingat di sini, apabila pelaku adalah seorang perempuan atau bahasa Arabnya muannas, maka wajib bagi kita menambahkan ta'nis sakinah atau tak yang mati di ujungnya. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ta'nis sakinah itu? Nah, jadi ta'nis sakinah itu adalah tak muannas yang sukun, yang salah satu kegunaannya adalah sebagai penanda bahwa pelaku pekerjaannya itu adalah seorang perempuan. Contoh, Darabat Zainabu Amran. Nah, telah memukul oleh Zainab akan Amar. Nah, tadi kan Daraba Zaidun Amran. Kan kalau laki-laki doraba, kalau perempuan dorabat, ada tak muannasnya, tak tanis sakinah di akhirnya. Nah, itu perbedaan antara muzakkar dan muannas. Baiklah, kita lanjut ke pembagian fi'il yang kedua, yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kalimat atau kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya. Jadi fi'il ini sudah mempunyai arti tersendiri dengan disertai salah satu dari dua zaman. Jadi mencakup dua zaman, yaitu zaman sedang dikerjakan, bahasa Arabnya hal, atau zaman yang akan dikerjakan, atau bahasa Arabnya istiqbal. Jadi fi'il mudhari ini mencakup hal dan istiqbal, mencakup zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Jadi fi'il ini berfungsi untuk dua jenis waktu, ya, akan dikerjakan atau sedang dikerjakan. Nah, kedua zaman tersebut juga tidak memiliki perbedaan dalam segi tulisannya. Jadi sama aja dalam tulisan, tetapi kalau dalam cerita itu bisa kita artikan dengan yang berbeda. Oh, ini sedang dilakukan atau akan dikerjakan. Untuk lebih paham, kita akan membuat sebuah contoh tentang fi'il mudhari ini. Contoh, yansuru Zaidun Amran, artinya akan atau sedang menolong oleh si Zaid Amran akan si Ammar. Jadi Zaid sedang menolong Ammar atau Zaid akan menolong si Ammar. Nah, dari contoh itu dapat kita ketahui bahwasanya lafaz yansuru kedudukannya adalah sebagai fi'il yang artinya sedang menolong atau akan menolong. Jadi waktunya itu hal dan istiqbal. Sedangkan lafaz Zaidun adalah sebagai fa'il atau pelaku yang menolong tadi, pelaku pekerjaannya. Dan untuk lafaz Amran itu adalah kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek atau sasaran dari pekerjaan. Nah, itulah penjelasan tentang fi'il mudhari. Sekarang kita lanjut ke pembagian fi'il yang ketiga, yaitu fi'il amar. Tadi kan ada 3. Nah, fi'il amar adalah
kalimat atau kata yang menunjukkan arti perintah dengan disertai juga dengan zaman istiqbal atau pekerjaan yang akan dikerjakan. Ini belum dikerjakan lagi kan, kalaunya perintah itu, memerintah itu pasti belum mengerjakannya. Orang yang kita ajak berbicara itu belum mengerjakannya karena kita baru memerintah. Nah, jadi tidak mungkin sebuah perintah itu menggunakan zaman hal atau sedang dikerjakan, apalagi menggunakan zaman madi atau sudah lampau. Jadi otomatis fi'il amar ini menunjukkan zaman istiqbal atau zaman yang akan dikerjakan. Contoh, misal fi'il amar, idrib, pukullah oleh kamu. Nah, ini untuk laki-laki. Jadi sasarannya itu kepada laki-laki. Yang kita perintahkan itu adalah seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan, idribi. Nah, apabila pelaku pekerjaan atau fa'il itu seorang perempuan, maka kita harus menambahkan huruf ya di akhirnya. Nah, ya muannasah di akhir lafaz fi'il amar tadi. Misalnya idrib menjadi idribi. Ijlis, duduklah oleh kamu wahai laki-laki. Kalau perempuan, ijlisi, duduklah oleh kamu wahai perempuan. Iqra, bacalah oleh kamu wahai laki-laki. Kalau perempuan, iqra'i, bacalah oleh kamu wahai perempuan. Jadi kesimpulannya, fi'il secara sederhana itu adalah kata kerja. Namun yang perlu diingat bahwa tidak semua fi'il adalah kata kerja. Jadi tidak semua fi'il adalah kata kerja, tetapi sebaliknya setiap kata kerja pasti fi'il. Contoh fi'il yang tidak termasuk kata kerja, saloha, telah baik, artinya yang merupakan kata sifat. Sebagaimana dalam hadis Nabi itu tercantum kalimat saloha, wa inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Di dalam jasad itu ada segumpal daging, jika ia baik maka baik pula seluruh jasad, tetapi jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah, kalimat saloha di situ bukan kata kerja, tetapi di situ adalah fi'il. Jadi fi'il itu bisa kata kerja. Setiap kata kerja pasti fi'il, tetapi tidak semua fi'il adalah kata kerja. Kemudian tadi dijelaskan bahwasanya fi'il terbagi 3. Yang pertama fi'il madi, menunjukkan waktu yang telah lalu. Dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan past tense. Kemudian contohnya alima, telah mengetahui. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Nah, ini menunjukkan waktu sedang atau akan dilakukan. Bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Inggris namanya present continuous future tense. Ya'lamu, sedang mengetahui atau akan mengetahui. Yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar adalah kata atau kata kerja untuk perintah. Contohnya i'lam. Jadi alima ya'lamu i'lam, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Itulah pembahasan masalah fi'il.